bersama Ibu Selfie. Kali ini kita akan belajar tentang pencerminan di bidang kartesius, khususnya pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X dan peserta didik dapat menentukan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Sasaran video pembelajaran kita kali ini untuk peserta didik kelas 9 SMP. Tahukah kalian, ternyata pencerminan di bidang kartesius juga menerapkan prinsip yang sama dengan pencerminan di cermin datar loh. Seperti apa ya hubungannya? Yuk kita bahas. Pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada satu bidang dengan menggunakan sifat, benda, dan bayangan di cermin datar. Sifat bayangan benda pada pencerminan di bidang kartesius adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan benda aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Berikut ini adalah rumus umumnya. Perhatikan contoh soal. Diberikan koordinat titik A 2,3. Tentukan koordinat titik bayangannya jika direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika titik A direfleksikan terhadap sumbu X, maka sumbu X bertindak sebagai cermin. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X dari titik A, sehingga jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Lanjutkan garis yang tegak lurus dari sumbu X dengan jarak yang sama yakni 3 satuan, sehingga diperoleh koordinat titik bayangannya adalah A aksen 2,-3. Selanjutnya titik A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y bertindak sebagai cermin. Tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y dari titik A, sehingga jaraknya terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Kemudian lanjutkan garis yang tegak lurus dari sumbu Y dengan jarak yang sama yakni 2 satuan, sehingga diperoleh koordinat titik bayangannya adalah A aksen -2,3. Coba perhatikan hasil pencerminannya. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap, sedangkan nilai Y berubah. Sebaliknya, setelah direfleksikan ke sumbu Y, nilai X-nya berubah dan nilai Y-nya tetap. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, coba kita refleksikan bangun segitiga berikut ini. Segitiga ABC ini akan direfleksikan terhadap sumbu X. Koordinat titik A 1,1. Tarik garis tegak lurus dari titik A ke sumbu X, sehingga jarak titik A ke sumbu X adalah 1 satuan. Dengan jarak yang sama, tarik garis tegak lurus dari sumbu X, sehingga diperoleh koordinat titik bayangannya adalah A aksen 1,-1. Titik B 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Tarik garis tegak lurus dari titik B ke sumbu X, sehingga diperoleh jaraknya adalah 5 satuan. Dengan jarak yang sama, tarik garis tegak lurus dari sumbu X, sehingga diperoleh koordinat titik bayangannya adalah B aksen 3,-5. Titik C -1,5 direfleksikan terhadap sumbu X. Tarik garis tegak lurus dari titik C ke sumbu X, sehingga diperoleh jaraknya adalah 5 satuan. Dengan jarak yang sama, tarik garis tegak lurus dari sumbu X, sehingga diperoleh koordinat titik bayangannya adalah C aksen -1,-5. Segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu Y dengan koordinat titiknya masing-masing adalah sebagai berikut. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y dari titik A 1,2, sehingga diperoleh jaraknya terhadap sumbu Y adalah 1 satuan. Selanjutnya buat garis tegak lurus dari sumbu Y dengan jarak yang sama, sehingga koordinat titik bayangannya adalah A aksen -1,2. Titik B 5,2.
tarik garis tegak lurus dari titik B ke sumbu Y, sehingga diperoleh jaraknya terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Lanjutkan garis yang tegak lurus dari sumbu Y dengan jarak yang sama, sehingga diperoleh koordinat titik bayangannya adalah B aksen min 5,2, titik C 3,-1. Tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dari titik C, sehingga diperoleh jaraknya adalah 3 satuan. Selanjutnya tarik garis tegak lurus dari sumbu Y dengan jarak yang sama, sehingga koordinat titik bayangannya adalah C aksen min 3,-1. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kerjakan soal berikut ini. Ternyata matematika itu mudah dan menyenangkan ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di seri pembelajaran matematika berikutnya.